Ya, ini kita tidak usah heran. Jadi pada satu pertemuan, ya, para buzzer itu ada bocoran. Jadi kalau pemilu diadakan saat itu, maka pemenangnya adalah Anies. Dan perolehan suaranya ya itu sangat signifikan. Nah, dari situ ya saya melihat itu kalau tidak salah Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Ada perkembangan yang menarik belakangan ini. Isu penundaan pemilu kembali muncul setelah beberapa saat ini dianggap sudah kartu mati ini upaya penundaan pemilu. Tapi dalam beberapa hari belakangan ini kembali muncul, terutama setelah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyampaikan cuitannya di Twitter seputar soal ada gejala, ada sinyal-sinyal yang dia tangkap bahwa upaya penundaan pemilu terjadi, misalnya di Tenggarai ini mulai kompak 2023 mendatang, Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi. Karena itu, lewat krisis itulah alasannya nanti akan ada upaya-upaya penundaan pemilu. Dan sinyal-sinyal ini juga ditangkap dari gelagat yang ada. Misalnya partai-partai yang sampai hari ini belum memutuskan siapa yang akan diusung untuk menjadi Capres-Cawapres di pemilu 2024 mendatang. Kita akan coba bahas ini. Jangan-jangan isu penundaan pemilu ini dari gagalnya menjegal Anies, gagalnya menjegal dukungan berbagai pihak agar Anies tak muncul. Tapi itu tentu hanya dugaan-dugaan saja. Kita akan coba telaah dengan Profesor PB Masal Jafar, apa yang bisa dilihat atau apa yang bisa dianalisis dari mengapa isu penundaan pemilu ini kembali diramaikan. Bang TB, ini menarik ini. Ada satu pertanyaan penting. Apakah isu penundaan pemilu ini muncul lagi karena sudah habis jurus, tidak bisa lagi dibendung Anies? Atau memang benar kita ini akan menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa di 2023 mendatang, yang tinggal hanya beberapa bulan lagi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu. Bacaan Bang TB gimana? ya ini kita tidak usah heran. Jadi pada satu pertemuan ya para buzzer itu ada bocoran. Jadi kalau pemilu diadakan saat itu, maka pemenangnya adalah Anies. Dan perolehan suaranya ya itu sangat signifikan. Nah, dari situ ya saya melihat itu kalau tidak salah 1 tahun sebelumnya itu, tahun lalu lah ya. Nah, dari perkembangan selanjutnya kita lihat yang pertama muncul lagi isu 3 periode. Ya kan? Penundaan pemilu juga? Ya sama esensinya. Ya. Ini kan rumusnya kan diputar-putar begitu. Tambah 3 periode. Tapi kan resistennya kan tinggi sekali. Penolakannya kan luar biasa. Karena reasoning 3 periode itu memang nggak ada. Apa coba ya? Kalau orang yang setuju 3 periode itu dengan katakanlah alasan-alasan bahwa kepemimpinan Jokowi itu berhasil, ya bisa juga. Tetapi bagi pihak yang mengatakan sebaliknya, justru lebih banyak gagalnya. Jadi satu pendapat di mana kontroversinya sangat tinggi. Jadi itu tidak punya argumentasi yang kuat, alasan yang kuat
untuk 3 periode. Ya. Nah ini kita baru dengar lagi nih, ya. Lalu balik lagi. Jadi hidup lagi kartu. Hidup lagi. Jadi tiga periode gagal. Nah, sekarang mau tunda pemilu, gitu lah ya. Nah, sama juga apa alasannya tunda pemilu? Itu pertanyaan besarnya gitu ya. Karena begini Bung Hadi, tunda pemilu itu maknanya tuh banyak sekali. Ya. Yang pertama bahwa ini adalah satu abuse of power, satu bentuk penyimpangan kekuasaan. Tentu saja kita bicara dalam sistem demokrasi. Karena untuk memperpanjang kekuasaan itu mesti ada landasannya cukup kuat. Nah, tadi saya sudah katakan tidak ada gitu. Atau juga apa alasan penundaan? Karena kalau tidak, ini nanti kesannya bahwa justru penundaan itu dianggap pemerintah gagal. Ya, Prof. Lily Romli dari Badan Riset Nasional itu justru mengatakan akan sangat mungkin pemilu ditunda jika krisis ekonomi itu yang sekarang ini rame-rame analisa oleh berbagai pihak, 2023 kita akan menghadapi krisis ekonomi. Penundaan pemilu itu sangat mungkin, kata beliau. Menurut Anda gimana? Pak, emang benar nih, krisis ekonomi ini nggak mampu lagi kita nih. Kan kalau udah nggak mampu lagi secara ekonomi, nggak mungkin juga kan bisa menyelenggarakan pemilu. Iya, ada juga pemikiran sebaliknya. Nah, kalau alasan krisis ekonomi, pemilu itu sebenarnya bisa dijalankan secara murah, banyak alternatifnya. Dan pemilu tahun awal reformasi itu pemilunya sangat murah, tidak semahal yang sekarang ini. Jadi kalau itu alasannya ya, jadi saya kira tidak kuat. Tetapi yang saya garis bawahi tadi, kalau pemilu itu ditunda, ya itu punya risiko tinggi. Apa risiko tingginya? Yang pertama, dianggap pemerintah ini tidak kredibel. Itu yang pertama. Yang kedua, dianggap pemerintahan ini tidak berhasil. Ya. Kemudian dianggap ini adalah bentuk authoritarian yang terselubung. Berarti ada konsistensi kalau sebagian yang berpendapat bahwa 10 tahun terakhir ini rejim pemerintahan Jokowi itu dianggap mau kembali kepada authoritarian gitu ya. Nah, kemudian yang lain apa? Ditenggarai penguluran waktu 3 periode atau penundaan pemilu itu ada kepentingan yang sangat besar terhadap proyek-proyek raksasa. Ada kepentingan ya sebut sajalah kepentingan Tiongkok ya yang mereka harus wadahi ya, yang harus mereka jaga kepentingan itu. Ya ini sudah rahasia umum ya, kita nggak perlu tutupi gitu loh. Nah, yang ketiga ini ya. Yang ketiga, ada kekhawatiran kalau pemerintah ini tidak sampai atau kalau pemerintah ini berhenti atau kalau pemerintah ini tidak terpilih kembali rejim ataupun yang akan meneruskan ya rejim yang sekarang ini, maka semua ya masalah-masalah apakah itu menyangkut soal korupsi ya kejahatan-kejahatan politik ya pelanggaran HAM dan seterusnya ini akan terbuka dan itu akan ada satu reaksi balik yang itu akan risikonya sangat tinggi sekali gitu. Nah, Bang TB, belakangan ini kan memang kompak nih, rame-rame termasuk pihak pemerintah sendiri mewanti-wanti bahwa krisis ekonomi akan terjadi di 2023. Nah, menurut Bang TB, apakah ini juga satu sinyal bahwa pemerintah memang tidak bisa lagi mengendalikan ekonomi sehingga dipastikan menurut pemerintah 2023 akan terjadi krisis sehingga inilah alasan yang nggak mungkin kita menyelenggarakan pemilu gitu? Iya, alasan sih boleh saja, tetapi jangan lupa
kan seperti yang saya katakan, kalau pemerintah menunda pemilu, apapun alasannya, ya resikonya resiko tinggi, resiko politik tinggi itu. Seperti beberapa hal yang sudah saya jelaskan. Artinya pemerintah dianggap tidak kredibel, pemerintah tidak mampu, pemerintah gagal. Kalau itu sudah berarti ini akan semakin memperkuat proses krisis, ya krisis yang sedang berlangsung ini semakin kuat dia. Nah, krisis ini nanti akan bermuara pada krisis legitimasi. Jadi krisis ekonomi ini justru semakin mendorong krisis legitimasi. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya kira tidak tidak akan mungkin ya bahwa akan posisi bertahan, kecuali kalau di bawah junta militer. Ini ada sesuatu darurat, ya diberlakukan darurat sipil darurat militer, kemudian negara dalam keadaan kacau, bisa saja. Atau itu yang akan atau itu yang akan sampai ke sana. Tapi kalau tidak ke sana, justru semakin mempercepat, menunda ataupun tidak menunda krisis ekonomi ini justru dia akan memperkuat krisis legitimasi. Jangan lupa gitu ya. Walaupun alasannya krisis ekonomi, ya kemudian pemilu itu, tetap saja ini adalah krisis legitimasi yang akan dihadapi oleh pemerintah Jokowi. Jadi ini sangat dilematis. Isu ini apakah juga menjadi semacam provokasi sehingga kekacauan itu menjadi malah tumbuh gitu. Pergerakan masyarakat, aksi-aksi demo segala macam, ya kan? Ya karena krisis legitimasi tadi, ya kan? Apakah isu ini juga justru memprovokasi masa aksi rakyat gitu? Kamu melihat, Bang Tebe? Ya, kalau krisis itu kan sangat membuka ruang ya bagi munculnya satu kekacauan. Itu otomatis tuh. Jadi kalau krisis ekonomi nggak bisa diatasi, apalagi pemerintah legitimasinya sedang merosot karena ditunda pemilu misalnya, kemudian ketidakpuasan, kemerosotan ekonomi, lapangan pekerjaan yang susah, kemudian soal ketidakadilan dan seterusnya, ini menjadi akumulasi. Nah, akumulasi ini kalau tidak terkendali maka itu akan terjadi chaos. Nah, justru itu yang kita wanti-wanti, jangan sampai keadaan itu malah dipercepat. Malah mempercepat gitu ya. Tetapi memang sangat riskan sekali. Ini kalau kita lihat dari pengalaman beberapa negara, kita lihat ya, itu kan krisis politik itu kan sesuatu yang dia bisa muncul seketika, ya tenang, tapi tiba-tiba kemudian muncul satu perubahan yang tidak terkendali. Bang Tebe, ini kan sangat riskan Anda sebut tadi ya. Bisa jadi benar. Ini kan hanya bacaan sinyal kemungkinan saja yang dicuitkan oleh Said Didu, kemudian juga oleh Prof. Billy Romli, ya kan, gitu. Menurut Anda, ini benar-benar nggak ada niatan pemerintah ingin menunda pemilu gitu? Atau jangan ini sekedar dugaan-dugaan aja gitu? Karena kan ketika sudah rame, kemudian bulan Maret yang lalu berhenti soal penundaan pemilu, dibuktikan dengan Presiden Jokowi melantik KPU. Kemudian KPU mulai bekerja dan sekarang sudah masuk tahapan-tahapan pemilu, ya kan? Ini tahapannya sudah berjalan ini. Nah, kemudian ini rame-rame elit di pemerintahan, para pengamat dan sebagainya, ini mulai bicara krisis ekonomi yang memungkinkan untuk menunda pemilu, kan itu. Kalau menurut Anda benar nggak sih ada gejala-gejala memang akan ditunda pemilu itu?
Karena ini tahapannya sudah berjalan ini. Iya, kalau kita lihat dari apa seperti yang saya katakan itu tadi berawal dari bocornya, ya itu sangat khawatir kan. Sangat khawatir kalau Anies akan menjadi presiden. Artinya apa? Artinya status quo itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, berangkat dari situ, seperti yang juga tadi saya sudah ulas, dengan sejumlah ya kepentingan-kepentingan yang besar itu kan perlu ada satu keberlanjutan. Kemudian yang lain saya harus ulang lagi, banyak sekali soal-soal ya, soal-soal korupsi, soal-soal ketidakadilan dan seterusnya, soal pelanggaran HAM itu akan menjadi satu beban politik ya, yang akan harus balik ya. Nah, jadi atas dasar-dasar itu memang tidak ada pilihan yang mudah ya, kecuali menunda. Tetapi jika pemilu itu ditunda, apakah karena alasan ekonomi sekalipun, tetap aja posisi pemerintah itu adalah dia mengalami satu krisis legitimasi. Jadi kalau suatu pemerintahan itu menunda pemilu, artinya kan pemerintah itu kan tidak punya legitimasi, tidak kredibel, kecuali keadaan darurat. Negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Hanya itu legitimasinya. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka legitimasi tetap pemilu. Nah, jadi ini kondisi yang sangat dilematis. Bisa jadi ya, penundaan pemilu itu justru semakin memperkuat krisis yang lebih gawat lagi. Jadi memang ini bukan pilihan yang mudah gitu. Karena apalagi ini kan hantaman ekonomi nih yang sangat kuat sekali. Betul, alasannya tidak punya uang. Memang ya, ini kan kita lihat sekarang pun ya ekonomi ini kan semakin melemah. Artinya perputaran uang. Nah, kalau itu yang terjadi, itu seperti yang saya katakan juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kecuali kalau negara ini dinyatakan dalam keadaan darurat. Nah, apakah pintu ini juga akan digunakan ya sekaligus untuk menjustifikasi tidak ada pemilu. Nah, mungkin nggak sampai ke situ kira-kira. Ya, mungkin nggak sampai ke situ kira-kira. Sangat mungkin, dan itu pengalaman beberapa negara seperti itu. Ketika dia tidak mampu mengendalikan krisis dan dia satu rejim ingin mempertahankan kekuasaannya, maka dia harus gunakan pintu negara darurat. Jadi pemilu ya, kebebasan sipil itu akan ditutup. Membendung supaya itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan baik oleh partai politik maupun oleh para aktivis dan kelompok-kelompok masyarakat? Nah, jadi ini memang sesuatu yang sulit. Jadi kalau kita lihat pengalaman beberapa negara ya, pernah ketika Portugal, Jenderal Franco dulu itu adalah seorang diktator, ya, seorang yang sangat otoriter, pemerintah militer. Kemudian dia menyadari kalau dia terus mempertahankan kekuasaannya di tangan besi, maka cost-nya itu akan tinggi. Dia segera merubah ya sikap. Ya sudah, kalau memang kehendak rakyat ya harus ada jalan demokrasi, maka dia pimpin itu. Transisi ke demokrasi itu justru yang dipimpin untuk minimize cost politik, karena mahal sekali tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah elit ya yang berkuasa itu apakah punya kesadaran itu? Kalau ada kesadaran itu, saya kira maka bisa ditempuh dengan kesepakatan-kesepakatan politik agar tantangan yang dihadapi ya, kesulitan-kesulitan itu bisa dilalui, tetapi proses ya sirkulasi pergantian kepemimpinan secara normal itu jauh lebih bagus, dan itu akan menolong untuk masa depan negara ini pasca ya kepemimpinan sekarang. Artinya pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang legitimate gitu, bukan pemimpin yang tidak berdasarkan pada proses pemilu atau penundaan pemilu. Nah, jadi prosesnya di situ gitu. Itu cost-nya lebih
merendah. Kemudian dengan begitu ada kesepakatan bagaimana semua elemen, semua kekuatan politik itu punya sense of crisis yang tinggi, yang mengatasi ya persoalan yang akan dihadapi. Nah ini katakanlah ini sebuah tantangan, tidak hanya diuji kepada para pemimpin, ini diuji juga apakah bangsa ini cukup kuat untuk menghadapi problematik yang sangat pelik itu. Baik, Bang TB, apakah akan benar akan terjadi penundaan pemilu atau ini hanya dugaan-dugaan, hanya membaca sinyalemen? Kita tunggu saja. Tapi hal yang penting, Bang TB, ada pertanyaan seperti di awal tadi. Ini apa benar ini soal krisis atau sebenarnya tidak bisa lagi membendung Anies? Nah, ini mungkin perlu Bang TB sampaikan, ya kan? Benar nggak Anies ini menjadi semacam musuh bersama para pemegang kekuasaan plus partai-partai politiknya, ya kan? Sehingga tunda sajalah pemilu gitu. Jadi faktornya Anies bukan faktor ekonomi. Sekali lagi kita ingin melihat. Gini, saya agak berbeda ya melihatnya ya. Saya ada pernah menulis 2 kali ya. Jadi krisis legitimasi ini itu sudah berlangsung sebelum soal kemunculan Anies itu. Tentu saya lihat beberapa parameter ya. Jadi apakah ini karena Anies atau bisa juga bersamaan, ya berjalan secara simultan. Nah bisa itu dianggap bersamaan. Jadi ini ada Anies, kemunculan Anies itu di tengah krisis legitimasi pemerintahan Jokowi. Ya. Jadi kemunculan Anies itu dianggap sebagai suatu ancaman karena ternyata kan ada kemerosotan. Itu kan ada beberapa survei. Ya, kemerosotan pemerintahan Jokowi itu kan hasil beberapa survei. Termasuk menurunnya indeks demokrasi, kemudian meningkat indeks korupsi, ya. Itu 2 parameter paling enggak. Nah, kalau sekarang itu dia berjalan secara simultan. Jadi ini ada krisis, kemudian ada soal Anies itu. Nah, jadi buat pemerintahan sekarang itu memang kondisi sangat dilematis itu. Nah, apalagi untuk meneruskan kepemimpinan rejim ini itu juga ternyata itu tidak cukup kuat juga ya. Pada siapa? Itu kan ada beberapa tokoh-tokoh yang ada Ganjar, ada Puan, ada siapa lagi, ada Erik, ada yang susah juga memutuskan. Ya susah juga ya. Itu yang saya bilang, ini ada suatu krisis yang ini orang tidak melihat, jadi orang hanya melihat pada ujung. Kalau saya melihat krisis kepemimpinan, krisis legitimasi ini sebenarnya 2 tahun setelah pemerintahan Jokowi itu sudah mulai dari soal COVID, mulai dari soal apalagi itu pembangunan pemindahan ibu kota negara, apalagi itu ada beberapa soal, itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin, di mana kapasitas negara yang tidak mungkin kemudian dipaksakan, yang akan muncul adalah suatu krisis, di mana semua sumber daya keuangan negara, ya, mau dari pendapatan dalam negeri maupun karena hutang, itu semua diarahkan untuk kepentingan yang tidak menjawab pada problem masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah kemudian rakyat melihat gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat mengapa makin lama rakyat itu tidak tidak memberikan satu dukungan, makin lama makin merosot gitu loh. Jadi bukan karena ada kontestasi ini, kalau ini iya, tetapi ada satu strategi yang dibuat oleh pemerintah itu justru menjadi bumerang. Hampir semua kebijakan-kebijakan diambil, ya, mulai dari pembangunan infrastruktur, dari hutang, soal pemindahan ibu kota, soal kereta api cepat, soal
krisis BUMN, kenaikan harga BBM, dan seterusnya. Inilah sebenarnya negara ini sudah dalam keadaan krisis. Negara dalam keadaan krisis pasti, ya, itu konsekuensinya legitimasi pemerintah yang berkuasa itulah menjadi taruhannya. Jadi ada suatu krisis yang sudah terjadi. Jadi jangan hanya melihat pada soal kemunculan Anies, kemudian ada soal ekonomi, lalu di sini ada soal penundaan pemilu. Baik, Bang Tebe, terima kasih. Kita lihat perkembangan apakah benar-benar pemerintah akan menunda pemilu atau tidak. Kita lihat perkembangannya. Pemirsa, nantikan bincang-bincang spesial lainnya hanya di Jurnal Polri TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.